Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang kitab Mahkota Sulaiman. Sebelumnya, saya hormati adanya dan sebagainya dan selaku pengasuh sampai sebagai kamu harus lebih dari itu. Clear. Dan juga guru-guru sekalian dan pada orang tua yang selalu mensupport saya. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang hakim di atas hakim. Jadi pada saat dulu Nabi Daud menjadi raja dan Nabi Sulaiman menjadi pendamping sebagai untuk mengkader menjadi putra mahkota, maka Nabi Sulaiman itu diajak untuk menjadi hakim. Pada suatu saat ada dua laki-laki, yang satu mempunyai kebun, yang satu mempunyai ternak. Nah, pada saat itu kebunnya itu dimasukin sama ternak tersebut dan dimakanlah tanaman. Tapi misalnya A ini yang punya kebun, B yang punya kambing. Terus Nabi Daud bilang gini, B yang tadi punya kambing, B harus memberikan seluruh kambingnya untuk si A yang punya kebun. Pada saat sudah selesai, ya kan menuju tempat keluar. Tapi dari situ ditanya oleh Nabi Sulaiman, apa yang ditetapkan oleh ayahku tadi, wahai para rakyatku? Dijelaskan kan. Terus Nabi Sulaiman begini, tidak, bukan begitu, tapi menurut pandanganku, menurut dari kacamataku, di sini memberikan kambing kepada si A, dan si A tadi ini untuk si A ini bisa mengambil dari kambing tersebut susunya, hewannya dan segala keturunannya. Tapi ketika sudah selesai, maksudnya kan menanam tanamannya kembali. Kalau sudah misalnya 3 bulan sudah selesai, maka kambing tersebut dikembalikan pada si B yang punya kambing asli. Sebenarnya juga ada kemungkinan fenomena. Pertama adalah menentukan tapi belum dijalankan. Jadi Nabi Daud ini menentukan, tapi sama si ini namanya siapa? Sama rakyat tersebut belum dijalankan untuk memberikan seluruh kambingnya kepada si A. Selanjutnya sehingga peraturan tersebut atau hukum tersebut dapat direvisi oleh beliaunya lagi. Sebenarnya adalah Nabi Sulaiman mendapatkan bisikan dari Allah Ta'ala. Kalau Nabi Daud kan cuma ijtihadnya dia, tapi kalau Nabi Sulaiman ini mendapatkan istilahnya kayak wahyu. Selanjutnya permasalahan kedua adalah wanita yang punya anak. Jadi ada dua wanita yang anaknya itu anaknya sama-sama kecil, umurnya sama. Ada seekor harimau yang mengambil anak tersebut. Diambillah anak tersebut, gak pergi. Terus dua wanita tersebut saling berbantah. Iki anakmu, saya mau budi gowo harimau, anakmu. Nah, setelah itu Nabi Daud mereka berdua menuju ke Nabi Daud. Beliau berkata gini, anak yang diambil adalah milik perempuan yang paling tua. Terus setelah itu dia kan bingung gitu kan. Terus Nabi Sulaiman berkata gini, ambillah pisau. Terus tangannya yang muda yang katanya Nabi Daud dibela itu ingin digores. Tapi perempuan tersebut tidak mau dan bilang, dan Nabi Sulaiman bilang ini, yang diambil adalah anakmu atau anak yang perempuan yang masih muda. Jadi yang terselamatkan adalah anak dari anak perempuan yang tua. Soalnya adalah Nabi Sulaiman menduduki tata ayahnya. Jadi ada suatu ketika Nabi Daud ini menyiapkan atau mengkader anaknya sebagai memimpin negerinya ya, Bani Israel pada saat itu. Terus mestinya kalau misalnya menduduki atau dikader mesti tiada mawar yang tumbuh kecuali dengan durinya. Ya. Jadi jika ada kebahagiaan mesti ada satu selip yang
tidak suka. Nah di sini kakak dari Nabi Sulaiman itu tidak suka. Bilang batinnya, wis tua, oleh pengalaman, oleh gede, terus perkiraan dewasa kok dilangkai gitu kan tidak sopan gitu. Karena nggak sopan. Terus dengan langkah-langkah yang sangat simpel tapi sangat berpengaruh besar, itu mendekati rakyat-rakyatnya, terus rakyat-rakyatnya itu didekati. Rakyat-rakyatnya itu didekati, terus gini, setelah persiapan matang, maka rakyat tersebut jika mendengar satu trompet, maka semua berkumpul di halaman istana. Nah pada saat hari H ditiuplah trompet, semua berkumpul. Terus menuntut agar ayahnya turun tahta dan mengangkat Ablisium sebagai raja. Untuk menghindari perpecahan, maka si Nabi Daud itu ini namanya apa? Kabur. Dan istana diduduki oleh Ablisium. Setelah berijtihad istikharah untuk bersama orang yang yang masih setia dengannya, ya kan? Terus terjadilah pada saat hari H-nya Nabi Daud untuk melawan anaknya tadi yang membangkang. Ya berpesan pada komandannya, kalau ketemu karo anakku aja dipateni, mending pengen wae. Agar meminimalisir pentumpahan darah jika tidak diperlukan. Maka terus setelah perang Ablisium itu terpojok, terus komandannya itu terkepung lah intinya Ablisiumnya. Terus beliau tidak mau mengalah, maka terpaksa karena ya gimana lagi kan, kalau nggak dibunuh kan ya ini apa namanya, kalau nggak dibunuh malah membahayakan, maka dibunuhlah si Ablisium. Terus komandannya berkata pada Nabi Daud ngapunten iki putra jenengan sama sedo. Loh, nyawa sedo nih. Ya wau mboten turun ngalah. Oh, ya wis, santai san. Nah, lalu diangkatlah Sulaiman menjadi raja selanjutnya. Oke. Mungkin sekian dari saya dari cerita dongeng malam ini. Dengan malam cerah ini bersama laki-laki yang punya Oke, doa saya berlama-lama, ihdinas siratal mustaqim, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.